Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, bagi teman-teman yang ikut tes CPNS tahun 2024, waktunya bentar lagi nih untuk tes SKD. Yuk kita belajar bareng di sini, khususnya materi untuk tes TIO. Di video part keempat ini, kita akan bahas konsep dan juga soal-soal tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Akan ada 10 soal yang tipe soalnya itu pasti muncul di tes CPNS dan juga ada 3 soal bonus sebagai latihan teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan lalu tulis jawabannya di komen ya. Sekarang kita bahas dulu materinya ya. Nah, konsep penting tentang perbandingan itu adalah membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kalau seandainya ada keadaan A yang mempengaruhi B, lalu yang A itu berubah menjadi C yang mempengaruhi D. Jika A ke C itu bertambah, sedangkan B ke D itu juga bertambah menurut logika kita, atau sebaliknya, A ke C itu berkurang, lalu menurut logika kita, B ke D itu juga berkurang. Maka di sini kita lihat atau kita sebut saling bertambah atau saling berkurang. Cara menghitungnya adalah kita tinggal membuat pecahan dengan cara atau posisinya sama tuh dengan A, B, C, D. Seperti berikut. Nah, sehingga perhitungannya itu dengan A per C sama dengan B per D. Nah, sekarang kalau tentang perbandingan yang berbalik nilai dengan keadaan yang sama, terus dari A ke C itu dia bertambah, sedangkan menurut logika kita B ke D-nya itu akan berkurang. Atau terjadi sebaliknya ya, bisa kurang lalu yang di sebelahnya itu akan bertambah. Maka ini kita sebut dengan berbeda tanda atau berbalik tanda. Gimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita tinggal balik salah satunya sehingga terbentuk pecahan A per C sama dengan D per B. Jadi salah satu dari bentuknya itu tinggal kita balik aja. Nah, untuk perhitungannya teman-teman bisa pakai konsep ini, yaitu konsep membagi atau menyederhanakan dan juga kali silang. Kalau membagi atau menyederhanakan itu bisa kita lakukan untuk yang sejajar posisinya. Nah, misalnya kita bisa mensederhanakan A sama B. Atau angka A dan C juga bisa. Nah, angka B dan C juga bisa. Angka C dan D juga bisa. Yang jelas dia sejajar. Sedangkan kalau yang kali silang itu artinya kali. Nah, kalau kita melakukan yang silang kayak gini itu artinya kali. A kali D sama dengan C kali B. Nah, jadi ingat kalau seandainya ingin membagi atau menyederhanakan yang sejajar ya, bisa kiri kanan atau atas bawah. Sedangkan kalau silang itu artinya kali. Nah, sekarang kita coba ke soal yang pertama. Dalam 8 hari, toko kue mampu membuat 240 kue. Banyaknya kue yang bisa dibuat dalam 12 hari adalah, nah jadi pertanyaannya X kue ya. Sekarang kita logikakan kalau semakin banyak harinya bertambah, maka kue yang bisa diproduksi juga akan bertambah. Sehingga ini adalah perbandingan yang senilai. Nah, gimana cara menghitung yang senilai? Tinggal kita susun berbentuk pecahan dan juga sama dengan sesuai dengan posisinya. 8 per 12 sama dengan 240 per X. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. 8 dan 240 sama-sama dibagi 8. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 30. Lalu baru kita kali silang. 1 dikali XX, 12 dikali 30. Hasilnya adalah 360. Jadi jawabannya C. Oke, soal yang kedua. Tono memerlukan 15 menit untuk sampai ke kantor dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang dibutuhkan 20 menit, maka berapakah kecepatannya? Nah, ini kan dari rumah ke kantor itu jaraknya tetap ya. Kalau waktunya itu semakin lama atau bertambah, artinya dia semakin lambat atau kecepatannya berkurang. Nah, sehingga ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita tinggal balik aja salah satu bentuknya. Menjadi 15 per 20 sama dengan X. Nah, X yang di bawah menjadi di atas X per 20. Lalu ini bisa kita sederhanakan yang sejajar ya. Bisa kita coret sehingga kita dapatkan X sama dengan 15. Jadi jawabannya C, 15 km per jam.
Lanjut soal nomor 3. Persediaan makanan 15 ekor kambing itu habis dalam 24 hari. Jika dijual 3 ekor, berarti berkurang 3 ekor sehingga jadinya 12 ekor ya. Maka persediaan makanan harus habis dalam berapa hari? Oke, di sini kalau seandainya kambingnya semakin sedikit atau berkurang, maka persediaan makanannya itu semakin lama ya selesainya atau habisnya, maka harinya akan bertambah. Sehingga karena tandanya berbeda, ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, sehingga ini kita ganti aja posisinya. 15/12 sama dengan X per 24. Nah, ini tinggal disederhanakan dulu. 12 dan 24 itu dapat 2 ya. Sedangkan 12 bagi 12 itu 1. Sehingga X sama dengan 15 dikali 2. X sama dengan 30. Jadi jawabannya 30 hari A. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini agak mirip dengan soal nomor 3 tadi. Teman-teman silahkan coba dulu. Nah, sekarang kita bahas ya. Sebuah panti asuhan persediaan berasnya cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jika penghuni panti itu bertambah 5 orang, berarti menjadi 25 orang ya. Maka persediaannya akan habis dalam berapa hari gitu. Nah, kalau seandainya dengan persediaan beras yang sama, orangnya bertambah, maka cepat habis ya. Kalau cepat habis berarti berkurang dong waktunya. Sehingga ini perbandingan yang berbalik nilai. Nah, jadi tinggal kita ganti aja posisinya. 20/25 sama dengan X per 15. Ini boleh kita sederhanakan 20 dan 25 sama-sama kita bagi 5, dapatnya 4 dan 5. Kemudian kita lakukan kali silang, 5 kali X 5X, kemudian 4 dikali 15. Atau X sama dengan 4 dikali 15 per 5, ini bisa dibagi dapat 3 ya. Sehingga X sama dengan 4 kali 3, 12. Jadi jawabannya D, 12 hari. Soal nomor 5, sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam itu memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Kita ubah aja menjadi 3,5 jam ya. Jika kecepatannya meningkat menjadi 90 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah. Nah, di sini kita logikakan saja kalau seandainya kecepatannya bertambah, maka waktu tempuhnya akan berkurang. Artinya bakalan lebih cepat sampai gitu ya. Berarti ini perbandingan yang berbalik nilai karena tandanya beda. Sehingga ini jadinya 60/90 sama dengan X per 3,5. Ini 60 dan 90 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 30. 60 dapatnya 2, 90 dibagi 3 dapatnya 3. Kita lakukan kali silang, 3X sama dengan 2 dikali 3,5. 3X sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7/3 jam. Nah, untuk jamnya ini bisa kita jadikan 7/3 dikali dengan 60 menit. Nah, karena ini kan dalam jam, kita ubah dulu ke menit. 3 membagi 60 dapatnya 20 dikali 7, 140 menit. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, berarti ini bisa 2 jam nih. 2 jam 120, masih bersisa 20 menit lagi. Jadi jawabannya adalah C, 2 jam 20 menit. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak tempuhnya 84 km, berapa literkah yang diperlukan? Nah, kalau seandainya jaraknya semakin jauh, berarti bertambah ya, maka kebutuhan bensinnya juga bakalan bertambah. Nah, karena semakin jauh ya, maka bahan bakar yang dibutuhkan juga semakin banyak. Berarti ini perbandingan yang senilai. Tinggal kita susun aja. 8/X sama dengan 56/84. Sebelum kita lakukan kali silang, sederhanakan dulu. 8 dengan 56 bisa saling membagi ya. Jadinya ini 7, ini dapat 1. Nah, 7 dengan 84 juga bisa disederhanakan. 7 dibagi 7 1, 84 dibagi 7 itu adalah 12. Tinggal kita kali silang, X kali 1 X, 1 kali 12, 12.
Jadi langsung dapat jawabannya adalah D, 12 liter. Soal nomor 7. Nah, soalnya lumayan panjang ya karena ini merupakan soal hot. Nah, di sini kita bahas dulu secara manual, nanti akan diajarkan cara cepatnya. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari proyek terlaksana, proyek itu berhenti selama 4 hari. Jika kemampuan pekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah: pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui ya. 30 hari itu proyek bisa selesai oleh 15 orang. Lalu pekerjaannya sudah dilakukan selama 6 hari. Artinya secara normal itu tinggal 24 hari itu masih bisa dilakukan oleh 15 orang. Namun berhenti atau stop selama 4 hari. Sehingga hari yang tersisa adalah 20 hari. Di sini pekerjanya harus bertambah orangnya ya. Karena pekerjaannya itu harus selesai lebih cepat, waktunya berkurang, maka pekerjanya itu harus ditambah. Sehingga ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Nah, berarti 24 per 20 sama dengan, ini X-nya kita balik, X per 15. Ini 24 dan 20 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ini hasilnya 6, ini hasilnya 5. Lalu 5 dan 15 juga bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 3. Kemudian kita kali silang, 1 kali X, 6 dikali 3, itu hasilnya 18. Sehingga pekerja sekarang adalah 18 orang. Karena pertanyaannya itu tambahan, nah tambahan berarti ini tinggal kita kurang 18 dikurang orang yang aslinya ada berapa? 15. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya B, 3 orang. Nah, sekarang kita belajar nih cara cepat soal pekerja tambahan. Rumusnya ini. P sama dengan B dikali O per S. P itu adalah pekerja tambahan, B itu berapa lama berhenti atau libur, O itu adalah orang semula, dan S sisa waktu. Nah, di sini kita coba dengan soal yang tadi ya. Pekerja tambahannya itu yang mau kita cari, berhentinya tadi selama 4 hari. Nih, berhenti 4 hari berarti 4 dikali pekerja semulanya adalah 15 orang. Per sisa waktu. Sisa waktunya 30 dikurang yang sudah berjalan 6 dikurang yang berhenti 4 sama dengan 20. Nah, ini bisa disederhanakan, 4 membagi 20 hasilnya 5, 15 dibagi oleh 5 hasilnya 3. Maka P sama dengan 3. Nah, langsung dapat jawabannya adalah B. Oke, kita coba soal yang sama, soal yang mirip di soal nomor 8. Teman-teman bisa coba dulu, lalu tulis jawabannya di komen ya. Oke, sudah selesai ya. Di sini kita coba dengan cara cepat, P sama dengan B dikali O per S. B-nya itu berapa lama dia berhenti, kita cari kata-kata berhenti nih. Berhentinya selama 4 hari, berarti 4. Dikali orangnya. Nah, di sini orang semulanya 18. Per S, sisa waktu. Nah, di sini ada 20 hari, 10 hari, kemudian berhenti 4. 20 dikurang 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6 ya. Nah, di sini 18 bisa dibagi 6 dapat 3. 4 dikali 3, 12 orang. Maka langsung dapat jawabannya C, tambahannya 12 orang. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Nah, ini soal versi terbaru nih. Jadi versi terbaru itu membandingkan hubungan dua buah yang ada di dalam tabel ini. Nah, di sini katanya tukang jahit mampu membuat 60 potong selama 3 hari. Kemudian yang A adalah banyak kaos yang bisa dibuat penjahit selama 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari ya. Nah, berarti ini 14 hari. Pertanyaannya ini berapa potong kaos? Berarti A potong. Oke, kemudian B-nya 350. Nah, di sini kita lihat ya, semakin lama atau waktunya semakin bertambah, maka produksinya akan juga semakin bertambah. Berarti ini perbandingan yang senilai. Nah, berarti tinggal 60 per A sama dengan 3 per 14. Bisa kita sederhanakan 60 dibagi 3, ini hasilnya 1, ini hasilnya 20.
Berarti A sama dengan 20 dikali 14 sama dengan 280. Oke, jadi A-nya 280, B-nya 350. Kita bisa lihat A-nya kecil daripada B ya. Tapi nggak ada nih di objektifnya. Nah, suspeknya ini nih. 5A sama dengan 4B. Kita coba ya. 5 dikali 280 itu dapatnya adalah 1400. Kemudian 4 dikali B berarti dikali 350 ini juga dapatnya 1400. Maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal terakhir nomor 10. Cika dan Desta adalah pekerja pabrik pakaian. A adalah waktu yang dibutuhkan Cika untuk memproduksi baju dengan kecepatan 5 baju per jam. Sedangkan B itu 6 jam jika kecepatannya adalah 4 baju per jam. Nah teman-teman, soal ini tanpa dicari atau tanpa dihitung kita bisa menentukan bahwa jawabannya adalah A kecil daripada B. Kenapa? Karena Cika itu lebih cepat kerjanya, 5 baju per jam, sedangkan Desta itu 4 baju per jam. Sehingga pastinya dengan target pakaiannya itu, pastinya si Cika itu lebih cepat selesainya memproduksi baju. Jadi tanpa dihitung pun jawabannya adalah B, A kecil daripada B. Kalau teman-teman masih pengen menghitung, di sini kita bikin waktu ya. A jam itu 5 baju per jam. Kemudian untuk yang Desta 4 baju per jam, itu hasilnya 6 jam. Oke. Kalau kecepatannya berkurang, maka ini bakalan semakin lama, berarti bertambah. Berbalik nilai ya. Berarti ini tinggal kita balik aja yang sebagian kanannya. Berarti A per 6 sama dengan 4 per 5. Kemudian A sama dengan 6 dikali 4 per 5. 24 per 5 ini hasilnya adalah 5,8. Nah, jadi A-nya 5,8, B-nya 6. Benar ya bahwa A-nya kecil daripada B. Jadi teman-teman tanpa dicari pun bisa ya. Kita tinggal logikakan saja. Nah, kita sudah bahas nih 10 soal hot yang pasti muncul tipenya di tes CPNS tahun 2024 ini. Kalau teman-teman sudah paham, coba kerjakan latihan. Ada 3 soal latihan nih. Teman-teman kerjakan dan juga tulis jawabannya di komen. Nanti aku akan balas apakah itu jawaban teman-teman sudah betul atau masih ada koreksinya. Kalau teman-teman penasaran, nanti juga ada nih pembahasannya di short video. Jadi jangan lupa subscribe ya channel ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbandingan, tapi perbandingan umum nih di video part kelima. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like video ini kalau seandainya membantu. Dan juga share ke teman-temanmu agar kita sama-sama lolos nih di tes CPNS tahun 2024. Terima kasih sudah belajar di channel ini, sampai jumpa.